اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ummahat fillah, a'azani Allah wa iyyakunna. Hari ini kita berada di 22 Safar 1448 Hijriah yang bertepatan juga dengan tanggal 6 bulan 8 2026 Masehi. Insyaallah kita lanjutkan perjalanan hidup kita, pengembaraan kita dalam menuntut ilmu di majelis yang mulia ini, Majelis Ta'lim MISC, Mother Islamic School. Suatu wadah yang dulu kami buat ya bersama pendahulu di sekolah BISC di tahun 2017 kurang lebih awal-awal untuk mempunyai wadah para orang tua dan khususnya ummahatnya pada upgrading diniyah. Kita masih di dalam kitab Ad-Da' wa Dawa, penyakit dan obatnya, milik Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Atau kitab ini juga diberikan judul oleh yang lainnya, Al-Jawabul Kafi liman sa'ala anid dawa'i safi. Dan hari ini kita akan melanjutkan suatu fasal Darur az-zunubi wal ma'asi. Mara bahaya dosa-dosa dan kemaksiatan. Kita semua tahu bahwasanya apa yang membuat di negeri yang penuh kenikmatan, yaitu surga. Abawai, kedua orang tua Adam dan Hawa, dikeluarkan lantaran dosa-dosa yang dilakukannya. Dan apa yang membuat juga banyaknya kaum-kaum yang dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum 'Ad, kaum Samud, mereka melakukan dosa-dosa dan kemaksiatan. Juga bukankah dosa yang menyebabkan tenggelamnya Fir'aun dan bala tentaranya? Arwah mereka dipindahkan ke neraka Jahannam. Jasad-jasad mereka tenggelam dan roh mereka terbakar.
rumahnya dan keluarganya gelam ke perut bumi. Bukankah juga dosa yang membinasakan generasi-generasi yang datang setelah Nabi Nuh alaihissalam? Suka. Tapi umahat filah azani Allah wa iyyakunna, kita lanjutkan dari Ali bin Ja'ad menuturkan, dan ini masih di dalam musnadnya Imam Ahmad rahimahullahu taala. Sanadnya sahih ya. Oleh Syu'bah dari Amr ibn Murrah yang dia mengatakan, aku mendengar Al-Bukhturi yang mengatakan, aku diberitahu oleh salah seorang yang pernah mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ingat, setiap majelis yang ada Nabi atau Rasulullah kita yang mendengar, sunahkan untuk bersolawat atau Allahumma sholli wa sallim wa barak ala Muhammad. Dan ini akan menambah pundi-pundi pahala kita, karena ini adalah hakikat daripada majelis ilmu, majelis hadis, majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukannya majelis solawat itu hanya yang kita saksikan hari ini. Banyak orang menyimpang bersolawat diiringi dengan kemaksiatan, diiringi dengan ya, hak, dinamakan majelis nama Nabi kita Muhammad apa Bu? Sallallahu alaihi wasallam. Kita bersolawat. Bukankah satu solawat yang kita ucapkan Allah memberikan 10 kali? Man sholla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi asra. Siapa yang salawat atasku, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Dan arti salawat itu adalah doa. Lebih-lebih besok atau nanti setelah maghrib
dengan datangnya hari Jumat, aksiru sholla alayya, kata Nabi, perbanyaklah oleh kalian solawat kepadaku. Naam, ilmu yang didapatkan maka kita minta sama Allah agar bisa diamalkan. Nastamiru, kita lanjutkan. Kata Abul Bukhturi yang mengatakan, aku dikasih tahu oleh seorang yang pernah mendengar sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya beliau bersabda, lan yahlikan nas hatta yu'ziru min manusia lan yahlik kapan? Hatta yu'ziru, hingga diri mereka banyak berbuat dosa. Sudah kita saksikan kaum-kaum terdahulu dibinasakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala lantaran sebab-sebab mereka melakukan dosa. Inilah yang disebut darur zunub, mara bahaya dosa. Ya, kalau hari ini mereka adalah orang-orang yang tidak pernah membaca sirah, sejarah Nabi Lut, kaum Sodom, itu dibalikan buminya. LGBT hari ini sudah merebak di negeri kita. Dan kita ini harus waspada, dalam artian kita minta kepada Allah agar melindungi anak-anak generasi kita dari kelakuan maksiat ini. Itulah tidak akan mereka berbuat. Cukuplah hadis ini memberikan kita warning. Namun kita tahu manusia adalah ini yang lemah. Tidak mungkin manusia itu mungkin. Ya, karena syaitan, tentara iblis ini terus menggoda manusia dengan berbagai macam caranya. Mereka senang kalau melakukan mana ini. Mereka teman-teman di alam neraka. Nah, Musnad Imam Ahmad dan speed dan maif lemah, bisa lemah dalam hafalannya, ya, tidak bisa dijadikan sandaran. Sabit, ya, perawinya sabit tetap. Ya, ini ada di dalam kitab
silsilah ahadits sahih, karya dari Mujaddid abad ini Udin Al-Albani rahimallahu taala. Dari Ummu Salamah yang ia radhiyallahu anha mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, aku pernah mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, idza zaharatil ma'asi fi ummati ammahumullahu bi'adabin min indah. Jika tampak jelas satu, maka Allah akan menyamaratakan azab dari sisinya kepada mereka semua. Kemudian ya, berkata Ummu Salamah, faqultu ya Rasulullah, amma fihim yawma idzin unasun salihun, bukankah ada orang-orang saleh di antara mereka? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, bala. Apa Bu? Bala. Jangan dua kali, Bu. Bala ini bahasa Arab, artinya benar. Dalam artian positif, ya. Kult, aku katakan, fa kaifa yusna bi ulaik? Apa yang terjadi pada mereka? Qala yusibuhum ma asaban nas. Beliau menjelaskan seperti halnya yang lain. Tetapi mereka akan mendapatkan ampunan dan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, summa yusiruna ila maghfirah minallah wa ridwan. Kalau dari hadis ini yang Ummu Salamah radhiyallahu anha dapatkan, ya, yang dia berinteraksi dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun suatu negeri, contoh hari ini kita berada di Bandung, mudah-mudahan dan terus ada orang-orang soleh di dalamnya, di kota yang lebih banyak gangguan kemaksiatannya, namun tetap ada majelis-majelis ilmu, taman-taman surga, sekolah-sekolah, lembaga-lembaga pendidikan Islam yang tumbuh. Dan ini menunjukkan keluarga saleh yang mereka memang membutuhkan hal tersebut, berbuat baik. Namun ingat, orang soleh pun akan terkena musibahnya. Orang soleh akan terkena musibahnya, namun Allah ampuni, Allah ridhoi. Al-muhim, orang soleh tersebut yang punya ilmu berdakwah,
mengajak atau melarang, mengajak kepada perintah-perintah Allah, melarang dari kemaksiatan. Kita yang berada di keluarga tentu orang tua mengajak kepada ketaatan anggota keluarganya, kekuatannya. Dan tidak mungkin tidak terjadi di dalam suatu keluarga kaum muslimin hari ini di zaman teknologi informasi yang begitu deras, yang manusia banyak lalai karenanya, sehingga sadar tidak sadar akhirnya memaksiati Allah. Apa contohnya? Lalai terhadap ketaatan. Tidak bersegera di dalam kebaikan. Ada berkumandang masih main game, diajak enggan untuk mendatanginya. Ini kan bagian dari kemaksiatan yang tidak banyak manusia mengetahui. Hanya mereka mengetahui maksiat itu adalah berzina, minum khamar, ya, smoking, vaping. Bukan hanya itu, ya, meninggalkan ketaatan termasuk kemaksiatan. Dan ini harus waspada. Setiap keluarga muslim, Allah akan murka, orang-orang soleh pun terkena. Hanya saja kata Nabi apa? Mereka mendapat dan ridha. Bila mana kita termasuk orang-orang yang tetap yasmiru itu dalam hasan. Ya, ini Al-Hafiz Al-Iraqi yang di sini diriwayat di Ali, ya, dengan lafaz yang lain. La tazalu hadhil ummah, ya, Al-Hasan Al-Basri tidak bertemu dengan Nabi, ya. Nah, Al-Hasan ini seorang umat tahta yadillah, berada di tangan Allah. Ya. Kalau ada hadis yang lafaznya yadullah, tangan Allah, ini adalah isbat penetapan bahwasanya Allah punya tangan. Namun kita Ahlussunnah wal Jamaah tidak boleh menyamakan tangan Allah dengan tangan makhluk. Ya. Tidak ada yang serupa, yang semisal dengannya, dan dialah Allah yang maha mendengar lagi maha melihat. Senantiasa umat ini berada di bawah tangan Allah, wa fi kanafai, wa fi kanafai. Nah, ini bahasa Arab kanaf, kanaf, ya, artinya perlindungan. Diambil jadi bahasa Indonesia atau yang kita tahu, ya, kanafi, kanopi, tahu kan Bu?
memberikan perlindungan kanopi itu. Itu dari bahasa Arab. Wa fi kanafaihi, serta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Malam yumali qurra'uha amara'aha, selama para qari, maksudnya para pembaca Al-Qur'an, dan bisa juga dimaknai dengan ulama, ya, qurra'nya, mereka tidak menjadi kaki tangan penguasa. Wa ma lam yuzakki solahauha, tidak merekomendasikan orang-orang fujar durhaka. Wa ma lam yuhin khiyaraha asraruha, dan orang-orang jahat tidak menghina orang-orang yang taat. Fa idahum fa'alu dzalik, maka jika mereka melakukan hal tersebut, ya, ini para qari'nya, ulamanya menjadi kaki penguasa, ya, orang-orang solehnya merekomendasikan orang-orang durhaka, orang-orang asrar, orang-orang jahatnya menghina orang-orang taat, ya. Tapi kalau semua itu tidak, ya, tidak dilakukan, aman insyaallah. Tapi kalau mereka melakukannya, fa idahum fa'alu dzalik, kalau mereka melakukan hal tersebut, rafa'allahu yadahu anhum, niscaya Allah mengangkat tangannya dari mereka. Summa salatu alaihim jababiratahum, kemudian dia menjadikan orang-orang zalim sebagai penguasa. Siapa dia di sini? Penguasa. Fasamuhum su'al adab, yang kemudian menyiksa mereka dengan siksaan yang buruk. Summa darabahumullahu bil faqati wal faqr, hingga akhirnya mereka ditimpa kefakiran dan kemiskinan. Ya. Kita berlindung ummahat fil azani Allah wa yakunna kepada Allah dari hal-hal semacam ini, sehingga negeri ini tidak menjadi kemurkaan Allah Subhanahu wa taala dengan menyiksa dengan siksaan yang buruk, ya, menimpakan kefakiran dan kemiskinan. Ya, kalau kita lihat hari ini, kalau ada ulama, mereka diatur oleh penguasa, ya, penguasa menginginkan sesuatu yang halal, yang haram dihalalkan atau sebaliknya, ya, ulamanya setir, ya, seperti yang terjadi di Suriah, ya, itu ada ulama-ulama yang menjadi kaki penguasa. Siapa penguasanya di Suriah yang sudah terguling? Yang lari ke Rusia. Baik, ummahat fillah azani Allah wa iyyakunna, juga kaum muslimin yang lainnya, di dalam musnad. Kalau disebut musnad berarti miliknya Imam Ahmad. Dia mengatakan bahwa Rasulullah salawat bu sallallahu alaihi wasallam bersabda, innar rajula la yuhramu rizqa bidzanbi yusibuh. Innar rajula, sesungguhnya seseorang itu, ya, ini bisa laki bisa perempuan, yang dimaksud
bukan letter leg untuk perempuan juga. Ya, seseorang la yuhramu rizqa, dia akan terhalangi rezeki. Allah apa lafaz ini menggunakan lam ta'kid, la yuhramu artinya benar-benar diharamkan atau dihalangi dari rezekinya bizanbi karena dosa, ya, yusibuh yang dilakukannya atau dosa yang menimpa diri, ya. Namun dalam hadis ini sanadnya terdapat perawi yang majhul, tidak dikenal. Baik. Kalau ada perawi yang tidak dikenal, wallahu alam, ini berarti masih hadis yang jadi perbincangan dari kalangan ulama. Namun dasarnya, maknanya, kalau orang melakukan dosa atau dosa yang menimpa dirinya sehingga rezeki terhalang, rezeki itu bukan hanya berupa harta, ya, disebutkan oleh Muhammad rizki yang umum, ya, rizqu am wa rizqu khas. Rizki yang umum ini juga dimiliki atau didapati oleh orang-orang kafir, ya, maka minum, dunia didapati. Maka ini umum, rezeki umum yang didapati oleh makhluknya Allah. Ya, adapun rezeki khusus, dan ini adalah taufik hidayah dari Allah. Orang yang bisa sholat di masjid, ya, laki-laki istiqomah rutin, ini dapat rezeki khusus. Kemudian kaum muslimin yang pergi ke majelis ilmu, ini rezeki khusus. Ya. Dan kita bersyukur yang berada di majelis ini mendapat rezeki khusus dari Allah. Berupa apa? Menuntut ilmu. Dan yang menuntut ilmu dapat rezeki khusus lagi, bisa mengamalkannya. Ya, maka ini rezeki khusus. Ya, bisa sholat witir, itu rezeki khusus, masya Allah. Bisa baca Al-Quran rutin, itu rezeki khusus. Yang juga hal ini tidak dimiliki oleh yang lainnya. Maka bersyukur tatkala kita mendapatkan rezeki khusus, yaitu berupa taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jika mereka melakukan keharaman, melakukan dosa, itu bisa terhalang. Ada orang susah untuk membuka mushaf dan membacanya. Maka beristighfarlah. Banyak dosa-dosa. Ya, nggak bisa zikir pagi petang. Padahal ini hal yang terpenting dalam hidup sebagai benteng. Sebagai apa? Hisnul muslim, benteng kaum muslimin. Dengan azkarus sabah wa azkarul masa. Zikir pagi dan zikir petang. Orang-orang yang dia istiqomah, ini dapat rezeki khusus dari Allah. Hal ini. Naam. Masih dalam kitab yang sama, juga dari Sauban, yang mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yushiku an tatada'a alaikumul umam min kulli ufuq. Hampir-hampir umat lain ufuk dari segala penjuru. Kama tada'a al-akalah ala qas'atiha. Sebagaimana halnya orang-orang yang lapar menyerbu piring besar berisi makanan. Ya. Qas'ah. Ini apa qas'ah? Nampan.
diartikan piring. Sini nampan. Ya, qas'ah ini ala qas'atiha, di atas nampan yang besar. Ya. Perumpamaan yang Nabi sebutkan di sini, kalau kita lihat realitanya, jadi ada nampan besar, isinya makanan, ya, atau yang disukai kucing, ya, ada ikan asin, mungkin ada whiskas juga, yang datang banyak kan, hanya sedikit. Sahnya dina ini juga kami Qala, Nabi katakan, antum yauma idzin kasir. Antum pada saat itu banyak. Ya, kalian kaum muslimin pada saat itu banyak. Walakinnakum ta'un. Tetapi kalian tuh gusa. Gusa buih. Busa. Buih yang mengikuti aliran air. Sail ini artinya aliran air. Tunza'ul mahabah min kulubi aduwikum. Rasa gentar dicabut dari hati musuh-musuh kalian. Wa yuj'alu fi qulubikumul wahan. Dan hati-hati kalian ditimpa penyakit yang namanya wahan. Ini kosakata baru yang didapat oleh sahabat. Al-wahan. Oh, maka para sahabat kalau dapat kosakata baru bertanya yang enggak dipahami, Allah menjawab, hubud dunia, cinta dunia dan benci kematian. Ya, inilah keadaan kita hari ini kaum muslimin, seperti makanan yang ada di nampan musuh musuh kaum muslimin untuk negeri kaum muslimin, ya, ya, makan maka ya mantap kaum muslimin
hari ini kita yang tidak benci kematian, ya, karena kematian sesuatu yang menyeramkan, kematian sesuatu yang menakutkan. Namun al-maut kematian, innal mauta innal mauta, sesungguhnya kematian itu, alladzi tafiru minhu, yang kalian lari darinya, fa innahu mulaqikum, sungguh kematian itu akan menjumpai Anda. Kemudian akan dikembalikan kepada alam ghaib, alimul ghaibi wasyahada, fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Ya. Kalian diberi kabar dan kalian akan mengetahui apa yang kalian kerjakan, apa yang kalian telah kerjakan. Ya, semua orang takut sama mati. Gak mungkin ada orang yang dia cinta selama hidupnya, kemudian yang dicintai itu meninggal, dia akan tidur bersamanya terus. Akan ngantar ke kuburan, iya, tapi gak mungkin masuk ke dalamnya. Betul gak, Bu? Sahih? Sahih, kita ini takut kematian. Secara tabiatnya begitu manusia. Ya. Karahiyatul maut. Ya. Mungkin di antara kita hari ini tidak menginginkan, ya, kematian itu datang dengan segera. Ini tabiat. Karena apa? Karena kita masih sedikit amalnya, karena kita belum banyak beramal soleh, karena kita belum benar-benar bertakwa. Padahal ketakwaan adalah sebaik-baik bekal. Khairuz zadit taqwa. Ya. Jadi dalam hadis ini, al-wahan, cinta dunia dan benci kematian. Ya, kalau secara tabiat, maka ini hal yang wajar. Kita cinta dunia, namun tidak berlebihan. Kita takut kematian, namun kita harus melakukan bekal menuju kematian yang akan datang, yang manusia tidak akan bisa lari. Kalau sudah ketemu kematian yang akan datang, kematian ajal yang tiba. Tidak peduli kecil besar, lansia, sehat, sakit, maka inilah bekal. Menuntut majelis menghadiri majelis menuntut ilmu, ini bekal. Dan menghadiri majelis ilmu adalah sealternatif menuju surga yang paling mudah. Kama arafna, sebagaimana kita tahu dalam hadis yang Nabi sebutkan, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Baik, jemaah yang Allah muliakan, inilah keadaan kaum muslimin hari ini, yang umat-umat lain menyerbu dari segala penjuru. Kita itu ibarat makanan yang ada di nampan dari qas'ah. Kita lanjutkan yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimallahu ta'ala. Lamma urija, ini masih di dalam Musnad Imam Ahmad dari Anas, dia mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lamma urija bi marartu bi qaumin lahum azfaru min nuhas yakhmisuna biha wujuhahum wa sadurahum. Tatkala dinaikkan ke langit, siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Isra Mi'raj. Aku melalui suatu kaum yang memiliki asfar,
Ini jamak dari zufr. Apa? Zufrun, kuku. Asfar, kuku-kuku. Min nuhas, kuku-kukunya ini dari tembaga. Yahmisuna, mereka mencakar-cakar biha dengannya. Hanya kembali kemana? Ke asfar. Ya, karena asfar ini jamak goiru akil. Jamak yang tidak berakal maka disifati muannas. Maka pakai ha domirnya. Kuku-kuku dari tembaga ini mereka mencakar-nyakar dengan kuku-kukunya. Ya. Apa yang mereka cakar? Wujuhahum. Wujuh jamak dari apa? Wajahan. Wajah. Mereka mencakar-cakar wajah-wajah mereka, wasudurahum, dan dada-dada mereka. Ya. Jadi kukunya udah dari tembaga, ya, mencakar dirinya sendiri. Fakultu, lantas aku bertanya. Siapa yang bertanya? Siapa yang bertanya, Bu? Bukan. Kan nih, disebutkan pula dalam Al-Musnad dari Anas. Dia mengatakan bahwa Rasulullah bersabda. Maka yang mengatakan adalah Anas. Siapa Anas? Khodimnya Nabi. Ya, pelayan Nabi SAW selama 10 tahun. Kata Anas bin Malik radhiyallahu an, ya, ya. Jadi afwan, ini Nabi SAW yang dia melihat manusia-manusia di dalam neraka tadi mencakar-cakar tubuhnya, mencakar dada dan wajahnya. Fakultu, ya, maka Nabi mengatakan, man haula'i ya Jibril. Siapa mereka wahai Jibril? Qala haula'i alladziina ya'kuluna luhuman nas. Kata Jibril alaihissalam, ya, kan Isra Mi'raj ya sama Nabi ya. Jadi kata Jibril, ya, benar jawabannya tadi. Ini Nabi yang mengatakan kepada Jibril. Jibril menjawab, mereka adalah orang-orang yang makan daging manusia. Ya. Maksudnya siapa? Yaitu pelaku ghibah. Ya, yang dia ngomongi, membicarakan apa yang manusia benci. Ya, membicarakan kejelekan orang. Wa yaqa'una fi a'radihim, juga yang menodai kehormatan mereka. Ya, itulah gambaran penghuni neraka yang punya kuku dari tembaga mencakari wajahnya dan dadanya, lantaran selama di dunia mereka memakan daging manusia, yaitu berbuat ghibah, dan mereka menodai kehormatan manusia. Wa ya'udzubillah. Ini gambaran yang syadid. Ya. Itulah dorur zunub, mara bahaya dosa. Tatkala banyak melakukan ghibah, ya, sadar tidak sadar manusia harus ada yang memperingati. Unsur akhaka zalimun aw mazlum. Kata Nabi, tolong saudara kamu yang berbuat zalim dan yang dizalimi. Artinya kalau ada orang yang berbuat zalim dikasih tahu, tolong kamu jangan berbuat zalim. Ya, bukan hanya yang dizalimi kita tolong. Ada teman menggibahi teman yang lain, langsung kita cut. Lebih baik kita berbicara yang lain.
Jangan berbicarai saudaranya. Memakan daging, memakan apa? Dagingnya sendiri, saudaranya sendiri. Maka hal ini dalam pergaulan mesti ada yang demikian. Bukan malah menambah-nambahi, mengkompor-kompori, asik bergibah ria. Ya, maka di antara kaum muslim, wabil khusus muslimah, ya, yang terserang penyakit ini, segera ada yang menolong saudarinya untuk tidak berbuat zalim. 6. Disebutkan dalam Jami'ut Tirmizi, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baghawi dalam Syarh Sunnah, juga Ibnul Mubarak dalam Az-Zuhud, Ibnu Abdul Bar dalam Jami'i Bayanil Ilm, melalui jalur Yahya bin Ubaidillah dari bapaknya, dari Abu Hurairah. Sekelompok ahli ilmu seperti Abu Haitim dan An-Nasai, juga Imam Ahmad, telah mendoifkan Yahya bin Ubaidillah. Namun kita baca hadis ini yang Rasulullah SAW bersabda, yakhruju fi akhir zaman. Pada akhir zaman nanti, qaumun yakhtiluna dunya biddin. Ada suatu kaum yang mencari dunia dengan agama. Wa yalbisuna linnas musukad da'ni minalin. Mereka memakai kulit domba karena kelembutannya, untuk menyombongkan diri di depan manusia. Al-sinatuhum ahla minas sukar. Lisan mereka, yakni tutur katanya, lebih manis daripada gula. Ahla minas sukar. Wa qulubuhum qulubudz dhi'ab. Hati-hati mereka adalah hati serigala. Yaqulullah azza wa jalla, Allah berfirman, abiya yaktarun, ya, apakah mereka akan menipuku? Wa alayya yajtari'un, apakah mereka berani mengecohku? Fabi halaftu la ab'atsanna ala ulaik fitnah tada'ul halima fiha hayrana. Aku benar-benar akan mendatangi bersama mereka suatu fitnah yang membiarkan orang punya sifat sabar dan lemah lembut berada dalam hayronan, berada dalam keheranan. Hayran, heran, ya, alias kebingungan. Ini hadis qudsi, ya. Namun para ulama, di antaranya tadi ada Abu Hatim, An-Nasai, juga Imam Ahmad, ya, mendapatkan salah satu rawinya Yahya bin Ubaidillah. Ummahat fillah azani Allah wa ayakuna, dan juga kaum muslimin yang berada di mana saja, bahwasanya zaman akhir yang kita berada di dalamnya, ya, menjadi bukti dari hadis ini, suatu kaum yang mencari dunia dengan agama, ya, mencari dunia dengan agama, ya. Artinya apa? Artinya tidak sedikit yang mereka membelok-belokkan nas-nas, ya,
menyimpangkan makna-makna dari syariat, ya. Katanya di antara yadullah, tangan Allah, mereka bilang kekuasaan Allah. Ya, padahal yadullah ya tangan, sikap dari Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Dan ini banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam tauhid asma wa sifat. Dan kita Ahlussunnah wal Jamaah dalam hal ini adalah cukup apa yang Allah sifatkan terhadap dirinya dan juga yang Nabi SAW tetapkan, ya, tanpa kita mentakyif, menanyakan bagaimananya, tanpa tahrif, menyimpangkan, ya. Dan ini di akhir zaman ini itulah kaum yang mencari dunia dengan agama. Allahu a'lam. Disebutkan dari Abid Dunya, dari Ja'far, yang dia mengatakan Ali pernah berkata, akan datang suatu masa kepada manusia tatkala tiada tersisa dari Islam selain namanya, juga dari Al-Quran, melainkan hanya tulisannya. Masjid-masjid kaum muslimin pada saat itu sangat megah, namun kosong dari petunjuk. Para ulama mereka adalah seburuk orang yang terdapat di bawah langit. Fitnah pun muncul dari mereka dan kembali kepada mereka. Ini Al-Quran hanya tulisan saja, ya. Sedikit dari kaum muslimin yang dia membuka mushaf di rumahnya setiap hari. Namun alhamdulillah sudah banyak menyebar rumah-rumah tahfiz. Ya, ada upaya untuk mereka tidak meninggalkan Al-Quran. Sekolah prestafis dan seterusnya. Dan ini adalah suatu upaya dari orang, ya, tidak menginginkan bahwa mushaf itu hanya tulisan saja, namun dihafal, digali, dibaca. Sahibul Quran, ya, bukan hanya menghafal, bukan hanya membaca, namun mereka mentadaburi ayat-ayat Allah dan mereka juga mengamalkan ayat-ayat Allah. Afala yatadabbarunal Qur'an? Tidakkah mereka mentadaburi Al-Quran? Ini yang paling penting. Maka luangkan waktu, ya jamaah yang Allah muliakan. Luangkan waktu setiap malam. Tidak bisa setiap malam, adalah di malam-malam yang kita mau tidur, satu ayat kita tadaburi. Tidak puluhan, tidak ratusan ayat. Ya, tapi satu ayat saja. Ditadaburi, direnungi, dipahami maknanya. Baca, kemudian baca tafsirnya. Ya. Ini perlu ditularkan buat kita penuntut ilmu juga kepada siapa? Orang-orang yang ada di dalam rumah kita. Ya. Coba ngobrol sama keluarga mau tidur satu ayat. Ya, bukan hanya ngobroli masalah dunia saja. Tetapi lihat satu ayat, rame-rame satu keluarga mentadaburi sebelum tidur. Naam, agar tidak terkena hadis ini, kan hanya tulisannya. Masjid banyak yang megah, ya, bukannya untuk menegakkan sholat, ya, memang ada, tapi lebih pada fokus kemewahannya, ya, atau keindahannya, ya. Bahkan orang-orang datang ke masjid cuma buat
foto selfie, foto rame-rame, ya, melongkong. Lihat masjid-masjid subuhnya hari ini, berapa baris yang ada? Setiap kompleks, setiap klaster di rumah-rumah, ya. Maka ini jangan menjadikan keluarga muslim seperti ini yang meninggalkan masjid-masjid, ya, khususnya para laki-laki. Baik, saya lewati beberapa pembahasan, ya. Namun ini ada yang penting juga yang disebutkan dalam hadis Samak bin Harab dari Abdurrahman bin Abdullah bin Mas'ud, dari ayahnya, dia mengatakan, jika zina dan riba telah tampak di suatu negeri, berarti Allah telah mengizinkan kebinasaannya. Ya, hadis ini diriwayatkan secara marfu, ya. Akhirnya dapat dilihat dalam Ghayatul Maram, ya, Syekh Al-Albani rahimallahu taala. Namun dalam riwayat ini disebutkan juga oleh Abu Ya'la dalam musnadnya secara mauquf, dalam sanadnya terdapat Syarik, seorang perawi yang buruk hafalannya. Hadis ini punya jalur lain yang tercantum dalam Mu'jam At-Tabrani Al-Kabir. Dalam sanadnya terdapat Ahmad bin Yahya Al-Ahwal, perawi yang dhaif. Ya. Jadi walaupun kalau kita lihat dari maknanya, jika zina dan riba telah tampak di suatu negeri, berarti Allah telah mengizinkan kebinasaannya. Ya. Namun banyak tadi perawi yang cacat, ya. Namun kalau kita lihat, siapa di antara kita yang nggak kecipretan sama riba? Ya, dia buka rekening, ya, ada yang rekening konvensional banknya atau bank yang syariah, ya. Belum lagi apa, pesanan-pesanan di aplikasi-aplikasi online yang mengandung riba-riba, ya. Maka sedikit tidaknya kita tidak melakukan riba, tapi ya, Allahul musta'an. Nah, akhirnya satu hadis lagi dalam kaji kita hari ini, Ibn Khattab radhiyallahu anhu, dia mengatakan, aku adalah seorang ke-10. Aku orang ke-10 dari 10 kelompok muhajirin. Ya, muhajirin yang berpindah dari Mekah ke Madinah, yang ada di sisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini siapa tadi? Abdullah ibn Umar, anaknya Umar bin Khattab. Pada waktu itu beliau menghadapkan wajahnya kepada kami, kemudian bersabda, ya ma'syarul muhajirin, wahai orang-orang muhajirin, khamsu khisalin wa a'udzu billah an tudrikuhunna. Hai kaum muhajirin, ada 5 perkara yang aku berlindung kepada Allah dan semoga kalian tidak mengalaminya. Tidaklah tampak perbuatan keji, yakni zina, pada suatu kaum sampai-sampai mereka melakukannya secara terang-terangan, melainkan mereka akan ditimpa cobaan berupa berbagai wabah taun dan penyakit yang belum pernah dialami oleh orang-orang sebelum mereka. Ya, berbagai zina yang menyebar, adanya penyakit HIV, AIDS, ya, virus HIV, ya, penyakit kelamin yang lainnya, wa ya'udzubillah. Kemudian diteruskan dalam hadis, tidak suatu kaum mengurangi takaran dan timbangan, melainkan mereka akan ditimpa cobaan berupa kekeringan selama bertahun-tahun. Ya. Banyak yang berdagang curang. Ya. Kita berlindung kepada Allah dari kekeringan, ya. Paceklik, ya, penguasa yang zalim. Ya. Tidaklah suatu kaum menolak membayar zakat dari harta yang mereka miliki,
melainkan curahan air dari langit akan ditahan. Ya, pajak digalakkan, pajak mereka menjemput bola, ngejar-ngejar, tapi zakat mereka abaikan. Namun alhamdulillah, ya banyaknya lembaga-lembaga amil zakat hari ini yang diperbolehkan oleh pemerintah, ya yayasan-yayasan yang fokusnya untuk zakat yang mereka legal ya dari pemerintah terdaftar dalam Basnas Badan Amil Zakat Nasional ini cukup mengembirakan hari ini. Taib, tidaklah suatu kaum melanggar janji melainkan Allah akan menjadikan musuh yang bukan dari golongan mereka. Lantas musuh-musuh itu mengambil sebagian harta yang ada di tangan mereka. Tidaklah para imam mereka mengabaikan apa yang Allah Azza wa Jalla turunkan dalam Al-Quran, melainkan Allah akan menjadikan mereka saling bermusuhan. Nah, ya ummahat filah jamaah yang Allah muliakan, ini hadis terakhir pada hari ini. Begitu banyak pelajaran-pelajaran dari hadis, ya sehingga daruruz dzunub wal ma'asi, para bahaya dosa-dosa dan kemaksiatan itu sungguh akan menjadikan kita akan berbahaya hidupnya. Ya oleh karena itu janganlah kita melakukan kemaksiatan dan dosa-dosa, berlindung kepada Allah, ya, dan jangan tinggalkan yang namanya sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta, ya, dan seterusnya untuk kita amalkan. Baik, ada beberapa pertanyaan yang di sisa waktu ini, kalau ada yang bisa saya jawab ya, insyaallah. Bismillah. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, kalau kita berada di lingkungan yang tidak sunnah, ya banyak. Tentunya kita tinggal di lingkungan yang kita ketahui hari ini negeri kita lebih banyak orang-orang jahilnya, pelaku bid'ahnya, dan kita tidak mungkin tidak terhindar darinya. Ya, makanya ada pepatah Arab dalam hal mencari tempat tinggal itu al-dar al-jar qabla dar. Tetangga dulu sebelum rumah. Ya, tetangga dulu sebelum rumah. Memang ada sekarang developer rumah ingin membuat klaster yang orang-orang sudah ngaji gitu ya. Sudah ngaji sunnah, alhamdulillah. Namun ada guru kita, Ustaz Abdul Hakim bin Amir Abdad, Ta'ala, ya tidak perlu seperti itu ya, melakukan yang terlalu berlebihan, komunitas-komunitas yang seperti itu. Ya, walaupun hal itu sangat baik ya, karena lingkungan akan memberikan faktor positif, faktor yang sangat bagus. Namun kalau kita sudah tinggal berada dengan saudara-saudara muslim yang belum berpengetahuan, ya, belum mengetahui tentang sunnah, kajian sunnah, ya, kita bersabar, ya, tetap kita menjadi orang-orang yang berbuat baik sama mereka, ya. Dan kita tentu bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Maka bagaimana pertanyaannya cara kita bergaul dengan lingkungan tersebut yang baik? Harapannya kita yang bisa mewarnai, bukan terwarnai. Misal ada acara kumpul-kumpul atau acara seni budaya yang mewajibkan harus datang. Syukran. Ya, tentu kita belajar ya,
mana yang halal, mana yang haram, mana yang sunnah, mana yang bid'ah, mana yang tauhid, mana yang syirik, ya, mana yang itu boleh dalam Islam atau tidak boleh, ya. Tentu kalau acara-acara bid'ah jelas seperti tahlilan setelah kematian nggak boleh kita hadiri. Tapi menghadiri takziah kepada orang yang kena musibah ini kita bisa melakukan, ya. Ini sunnah, boleh kita kunjungi berbelasungkawa, ya. Ada apa lagi? Kerja bakti boleh, ya. Ada apa lagi yang itu tidak melanggar syariat Allah. Namun kebanyakan hari ini seni budaya tidak lepas dari kemaksiatan, ya. Seni budaya yang ada di sini, ya. Di Bandung berarti seni budaya Sunda, di Jawa seni budaya Jawa, seni budaya Bugis, seni budaya lain-lainnya, Sumatera, ya. Dan ini tidak terlepas mereka menggunakan alat-alat musik. Maka sikap kita pada saat itu adalah meninggalkan, ya, meninggalkan, tidak ikut-ikutan, ya. Dapat undangan kita tolak, maaf saya nggak bisa ikut, nah gitu saja, seperti itu, ya. Adapun nanti diomongin di belakang itu adalah konsekuensi dakwah kita. Kita menolak itu bagian dari dakwah, ya. Mencari ridho Allah lebih utama daripada mencari ridho manusia, ya. Tetap berbaik, berakhlak baik. Kita ucapkan salam, kita berikan senyuman kalau laki-laki, ya. Gitu. Tapi yang perempuan yang saling bertegur sapa sama perempuan yang ada di lingkungan, ya, salaman, ya. Yang tidak pakai jilbab ya kita salaman juga, ya. Membagi makanan kepada tetangganya, ya. Itu merupakan kebaikan. Hari ini ada yang pakai cadar, tetangganya tidak. Ya, tandanya yang nggak pakai jilbab ada, pakai jilbab yang masih setengah, pakai lit-lilitan, itu kita kasih kebaikan dengan berbagi makanan. Ya, kasih tetangga makanan-makanan yang kita miliki. Insya Allah Taala itu akan menjadi hal yang baik. Nah, wallahu a'lam bishawab. Bismillah, Ustadz izin bertanya. Jika saum Daud, ya, ini puasa sehari, tidak puasa berbuka sehari, ya. Apa boleh Senin, Rabu, dan Jumat saja dalam sebulan? Ya, nama juga puasa Daud yang Nabi katakan, ya, sehari berbuka, sehari puasa. Sehari puasa, sehari berbuka. Kalau di sini disebutkan Senin, Selasa enggak, Rabu iya. Ya, Kamis enggak, Jumat iya. Ya. Maka itu yang dinamakan puasa Nabi Daud. Adapun Senin, Rabu, Jumat, berarti Sabtu, Ahad tidak. Ya, Allahu alam, ini orang ini tetap mendapat puasa Nabi Daud, ya, sehari puasa sehari enggak, sehari puasa enggak. Tapi ini kalau Nabi Daud itu sepanjang hayatnya demikian, ya, yang disebut puasa Nabi Daud, sehari puasa sehari berbuka, sehari puasa sehari berbuka sepanjang hayatnya, ya. Namun kaum muslimin ada yang seperti ini, paling sebulan seperti itu. Wallahu alam, ini juga dia dapat seperti itu, ya, dapat namanya niat puasa Daud, pahalanya seperti itu, ya. Allahu alam, karena umat Islam, ya, umatnya Muhammad SAW ada puasa yang sebulan yang wajib itu puasa Ramadan, ada puasa yang Senin dan Kamis, ya, ada puasa yang Ayyamul Bid 3 hari dari tanggal 13, 14, 15 di bulan tahun Hijriyah. Nah, apalagi ini yang perempuan, qadarullah Sabtu dan
minggu ya. Karena kata minggu sekarang kita belajar untuk mengganti dengan ahad ya. Ingat kata-kata minggu dalam pergaulan kita ya, komunitas ya, orang muslim sebaiknya mengganti kata minggu ucapannya dengan ahad. Karena semua nama hari itu dari Arab. Isnain, Sulasa, Arbi'ah, Khamis, Jumu'ah, Sabat. Kenapa ahad diganti minggu? Itulah suksesnya orang-orang misionaris. Mengganti hari ahad jadi hari minggu. Diambil dari kata pendetanya ya, Minggoes itu. Bahasa Portugis kalau nggak salah. Ya, maka hari ini pelajarannya adalah kita mencoba dan terus memberikan kepada keluarga anak-anak kita katakan hari Ahad ya, hari Ahad. Nah, qadarullah Sabtu dan Ahad tidak saum karena menemani suami makan karena beliau ada di rumah di hari Sabtu dan Ahad. Apakah saum Daud seperti itu? Boleh, syukran ya. Nanti saya jawab. Wallahu a'lam bishawab. Puasa sunnah Nabi Daud sehari puasa sehari tidak. Sehari puasa sehari tidak. Dia dapat cuma beberapa hari selang-selingnya. Mudah-mudahan ini juga termasuk niatnya dapat puasa Nabi Daud. Ya. Namun ada suami kewajibannya ya, kalau suami tidak membolehkan puasa maka seorang istri tidak berpuasa untuk menemani melayani suaminya. Wallahu a'lam bishawab. Ustadz, bagaimana cara memutus siklus ketika seorang sudah tahu suatu perbuatan itu maksiat, sudah berkali-kali bertobat, tetapi kemudian jatuh lagi pada dosa yang sama? Apakah tobat berulang itu menunjukkan tobat sebelumnya tidak sungguh-sungguh? Inilah manusia. Pertanyaan seperti ini pernah ditanyakan oleh salah seorang ulama, maka yang terjatuh ke dalam kemaksiatan dia terus bertobat. Jatuh lagi dia bertobat. Jatuh lagi bertobat lagi. Dan dia harus berazam untuk tidak melakukan kemaksiatan tersebut, tidak mengulanginya lagi. Kan dikatakan ini taubatun nasuh. Ya. Ada hal-hal yang menjadi penghalang dia taubat nasuh, maka dijauhkan. Ya, atau jangan menghadiri hal-hal yang dia akan terjatuh ke dalam dosa tersebut. Artinya apa? Jangan mendekati, maka menjauhi dan berdoa kepada Allah agar dikuatkan imannya. Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Ya, kan manusia itu hatinya di antara dua jemari Allah. Ya, kalau Allah suka, Allah berikan keridoan. Dan kalau Allah suka juga, ya, Allah akan membinasakan wa yauzubillah. Ya, maka Allah yang membolak-balikan hati kita, maka kitanya berdoa kepada Allah. Nabi saja yang sudah tetap dalam keistiqomahan masih membaca ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Ya. Juga pernah dalam pembahasan 10 kaidah tazkiyatun nafs. Ya, berdoa merupakan kunci pensucian jiwa. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakaha anta waliyuha wa maulaha. Ini dibaca terus. Saat dia sholat, tatkala sujud, ini adalah sedekat-dekat hamba dengan Robnya. Maka saat sujud, perbanyaklah doa. Ingat dari pertanyaan ini, yang bertanya sering-sering baca, ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balikan hati,
Sabit qalbi, kokohkan, tetapkan hatiku, ala dini, di atas agamamu. Juga doa agar suci jiwanya. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakiha anta khairu min zakka anta waliha wa maulaha. Ya, maka kita ingat kalau mau terjerumus ke dalam kemaksiatan tadi segera menjauh, ya. Dan kita ingat jangan menjadikan Allah murka dan jangan hal tersebut kita akhirnya memaksiati yang maha agung, Allah Subhanahu wa taala. Ya, segera kalau ini meninggalkan akan dapat pahala. Meninggalkan kemaksiatan dosa, konsekuensinya akan dapat pahala. Ingat, pahalanya didapat. Ya, jangan menuruti hawa nafsu. Wallahu a'lam bishawab. Naam. Bismillah Ustadz, mohon doa untuk meminta perlindungan Allah untuk anak dari pengaruh kaum Lut. Syukran jazakallahu khairan. Naam. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga anak-anak kaum muslimin di atas fitrah, ya, di atas keimanan dan akhlak yang mulia. Ya. Kalau ada indikasi-indikasi seperti itu, ya kita segera terapi, ya, karena hal itu penyakit dan itu insya Allah bisa disembuhkan. Likulli da'in dawa, setiap penyakit ada obatnya. Ya, tentu juga kita punya sebab-sebab lain. Misalnya yang laki-laki, ya pakaiannya laki. Ya, anak perempuan ya jangan dipakein pakaian anak laki biar maco gitu. Tetap dijaga feminimnya, ya. Udah pakai jilbab misalnya saat balik, ya, sudah diajarkan, ya, tapi jangan berlebihan juga ya. SD udah pakai cadar yang kelas 1 SD, kelas 2 SD. Ini terlalu berlebihan, ya. Cukup saya pakai jilbab biasa aja. Walaupun dia gerah buka, ya kita melarangnya pelan-pelan juga. Ya, jangan memaksakan masih kecil yang belum mukallaf sudah harus jilbaban terus gitu kan. Kecuali memang sudah balik, maka tidak bisa tidak kalau keluar dia harus pakai jilbabnya. Ya, na'am Allahu a'lam. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Afwan mau bertanya, jika dosa atau maksiat bisa menghalangi ilmu, apakah jika orang tua melakukan maksiat akan menjadi dampak ke anak yang sedang menuntut ilmu di sekolah? Syukron barakallahu fikum. Afwan. Ya. Pertama, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentu kita terkait ya. Karena anak dan kita itu satu darah. Ya. Ada kaitan-kaitannya. Ya. Kenapa di dalam ayat-ayat, di dalam nas-nas hadis, ya banyak doa-doa untuk anak. Berarti ada kaitannya. Robbi habli minas solehin, wahai Robbu anugerahkanku, ya anak-anak bagian dari yang soleh. Ya, menjadi anak-anak yang soleh. Dan doa ini berarti berguna agar anak kita menjadi anak soleh. Kalau kita melakukan kemaksiatan kepada orang tua, maka akan terhindar si anak dari hal-hal yang baik. Nanti disebutkan dalam kitab ini, ya, dampak buruk daripada maksiat dan dosanya. Ya, di antaranya hirmanul ilm, menutup ilmu. Ya, orang bagi yang mau menuntut atau yang menjadi tanggung jawab dia, yaitu anak-anak. Dan Allah pun berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, qu anfusakum wa ahlikum nara, wahai orang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Arti menjaga kalian dan keluarga kalian dari neraka yaitu artinya untuk mengajari ilmu agama. Ya, tentu ada dampaknya jika orang tua melakukan kemaksiatan sehingga anaknya ada masalah, uring-uringan lah, malas belajarnya lah, dan seterusnya.
Maka satu terapi yang terbaik adalah beristighfar, memohon ampun kepada Allah, dan terus dikasih istiqomah, ya, terus meminta kepada Allah, terus demikian, ya, jangan kita kalah sama syaitan. Nah, wallahu a'lam bishawab. Bismillah, Ustadz mau bertanya bagaimana caranya menahan hawa nafsu untuk melihat konten dewasa ketika sedang merasa kesepian karena jauh dari suami atau LDM. Sedangkan saya sering ikut kajian zikir pagi petang ibadah lainnya. Syukran wa jazakallahu khairan. Ya, ini kan penyakit, ya. Tidak ada penyakit yang tidak ada obatnya, ya. Maka segera perbanyak baca Al-Qur'an. Ambil wudhu. Kalau ada bisikan setan ingin melakukan hal tersebut, kita berlindung kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Segera berwudu, segera sholat 2 rakaat, segera ambil Quran, baca, ya. Maka gadget yang ada di tangan berarti ini adalah 2 mata pisau, bisa berbuat manfaat atau malah menjadi mudarat bagi pemiliknya. Ya, sekali lagi mintalah perlindungan kepada Allah dengan benar-benar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari setan yang terajam. Ya, ini sering berta'awud dan paham makna ta'awud. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terlaknat. Ya, jangan ikut menjadi temannya setan. Berarti apa? Dilaknat sama Allah. Maka ini yang harus jadi pikiran kita, fikrah. Ya, tinggalkan hal seperti itu. Ya, makanya atau segera dia tadi sudah saya katakan berwudu, bersolat, ya, ada pikiran-pikiran yang terlintas segera jauhi karena kalau didekati akan nambah, ya, kemaksiatannya akan bertambah lagi. Maka segera dia beristighfar, segera berwudu, itulah pemadamnya insyaallah taala. Nah, perbanyak baca ayat Al-Qur'an, melihat mushaf Al-Qur'an. Terakhir, bismillah Ustadz izin bertanya bagaimana cara kita bisa dijauhkan dari azab para pelaku maksiat di akhir zaman ini? Apakah bila kita terkena dampak azab Allah kita termasuk yang diampuni? Syukran jazakallahu. Ya, sebagaimana dalam hadis tadi yang disebutkan, hanya saja orang-orang yang taat kepada Allah yang terkena, ya, ini bukan azab, ya. Mudah-mudahan ini adalah ujian, ya. Kalau kita sebagai kita orang beriman yang taat, kalau ada azab ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, adapun azab biarlah kepada orang-orang kafir saja. Ya, mudah-mudahan kita yang mendapat ampunan tadi, maghfirah dari Allah dan dapat ridho dari Allah, walaupun kita terkena dampak dari maksiat-maksiat yang dilakukan oleh orang-orang jahil tadi. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ini terakhir ada kuis. 1 online, 2 offline. Maksudnya gimana? Online 1 apa offline 1 gitu. Tapi al-muhim buat yang offline dulu di masjid. Ya. Dari kajian kita hari ini yaitu masih dalam Daruruz Dzunub wal Ma'asi, para bahaya dosa dan maksiat. Tentu nanti akan dibahas dampak buruknya, ya. Ya. Ada hadis yang disebutkan kaum muslim itu bagaikan makanan, ya, yang diserang oleh umat-umat lain. Yang ingin saya tanyakan, ya, apa penyakit yang ditakuti kaum muslimin, ya, dan apa artinya? Yang menimpa kaum muslimin itu penyakitnya apa, kata Nabi, dan para sahabat bertanya, ya, tentang penyakit itu, dan Nabi menjawab, menjelaskan arti dari penyakit tersebut. Bangga, silakan yang offline. Assalamualaikum.
Salam. Bismillah Ustadz, nama penyakitnya disebut wahan, yaitu cinta dunia dan benci kematian. Masya Allah, barakallahu fiik. Naam, ahsanti, dapat hadiah. Naam. Itu yang online apa offline tuh? Offline ya. Sekarang yang online satu lagi. Naam. Kaji kita hari ini banyak-banyak menukil dari hadis-hadis ya. Apa yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Ya. Ada satu hadis ya ditampakkan kepada Nabi kita waktu Isra Mi'raj ya, yang kuku-kukunya panjang dari tembaga, yang mencakar wajah-wajahnya sendiri juga dada-dadanya, lantaran apa mereka di dunia perbuat. Silakan yang online. Paham soalnya? Di neraka itu kukunya panjang dari tembaga, mencabik-cabik, mencakar wajahnya sendiri dan dadanya, lantaran mereka berbuat apa di dunia. Yang online? Ada Tria jawab gibah Ustadz. Ya. Ada satu lagi? Gibah yaitu memakan daging manusia sendiri, saudaranya sendiri. Dan yang satu lagi yaqa'una fi a'radihim. Ya, mereka menodai kehormatan manusia. Baik, alhamdulillah diberikan hadiah kepada yang jawab di online. Ini saja Ummahat Filah dan juga kaum muslimin yang lain. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita, khususnya buat yang berbicara di sini. Karena tentu yang banyak bicara banyak salahnya. Kami mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita akhiri dengan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, untuk Teh Tria boleh tolong dibalas dulu untuk ininya, apa namanya, di chat datanya untuk hadiah. Syukron.